Suami impoten. Part 1. Ini pengalaman kakak perempuan gua yang mempunyai suami impoten. Kakak gua menikah tahun 2010 dengan seorang cowok yang berasal dari latar belakang keturunan ustadz pengelola pondok pesantren. Sebut saja nama cowok ini Mas Bayu. Awalnya kami melihat nggak ada yang salah dengan pernikahan mereka. Semuanya berjalan dengan lancar dan sebagaimana mestinya. Kakak gua tampak bahagia mempunyai suami yang religius dan juga mapan secara ekonomi. Orang tua gua juga bangga mempunyai menantu seperti Mas Bayu. Bintik-bintik masalah mulai muncul sekitar 6 bulan setelah mereka menikah. Tiba-tiba saja kakak gua pulang ke rumah dan menginap selama beberapa malam dengan alasan suaminya lagi pergi keluar pulau. Selama kakak di rumah, gua sering melihat dia menangis sendirian. Wajahnya benar-benar tertekan seakan-akan masalah hidupnya banyak banget. Gak lama kemudian, suaminya datang menjemput kakak. Mereka tampil mesra di depan kami. Padahal gua sudah melihat gimana frustasinya kakak selama menginap di rumah. Mas Bayu selalu bilang ke orang tua kami kalau semuanya baik-baik saja. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi yang namanya bangkai, serapi apapun disimpan lama-lama pasti kecium juga. Apalagi setelah itu kakak gua memilih mengontrak daripada tinggal di rumah mertua. Di situ ibu sama bapak mulai curiga kalau kakak ini ada masalah sama suaminya. Sejak mereka mengontrak, kakak lebih sering pulang ke rumah. Bahkan baju-bajunya sebagian dibawa lagi. Kami sering membujuk kakak biar cerita tentang masalah yang sedang dia hadapi. Tapi kakak gua gak mau cerita. Akhirnya kami memilih diam. Menyerahkan semua kepada dia. Toh, dia sudah dewasa dan bisa mengatasi masalahnya sendiri. 1 tahun setelah itu, kakak gua mengubah penampilannya menjadi lebih alim. Yang awalnya pakai jilbab cuma sebatas dada, sekarang pakai himar yang panjangnya sepinggang. Bajunya juga longgar dan cenderung berwarna gelap. Kami berpikir itu sebuah kemajuan dalam beribadah. Karena mengingat latar belakang suaminya yang menjadi orang terpandang di lingkungan pesantren. Tapi lagi-lagi gua menemukan kejanggalan pada kakak. Tiap kali dia datang ke rumah, dia selalu meminta gua untuk pijitin punggungnya. Tapi kakak gak mau buka baju ataupun jilbab. Dia cuma meminta dipijitin dari luar dan dipukul-pukul ringan. Katanya badannya capek dan tulang punggungnya sedikit nyeri. Gua curiga, tapi gak bisa berbuat banyak. Gua sering menyuruh kakak lepas jilbab kalau di dalam rumah. Toh kami semua perempuan dan tidak akan ada yang melihat auratnya. Lagi pula cuaca sedang panas dan gerah. Gua saja kalau di dalam rumah cuma pakai celana pendek sama baju kaos. Tapi kakak tetap menolak. Okelah. Suka-suka dia. Kami gak bisa maksa. Lama-kelamaan, kakak menjadi pribadi yang sepenuhnya berubah. Dia menjadi pemurung. Seakan-akan kehilangan semangat hidup. Intensitas kunjungannya ke rumah kami juga semakin berkurang. Yang awalnya setiap minggu malah menjadi sebulan sekali. Bahkan parahnya lagi, kakak nggak datang melihat bapak sakit dengan alasan nggak mendapat izin dari suaminya. Di situ kami mulai marah dan nggak terima sama aturan Mas Bayu. Tapi dengan bahasa halus dan tutur kata yang lembut, Mas Bayu meyakinkan kalau dia nggak pernah mengekang kakak. Semua tindakan kakak adalah murni pilihan dia sendiri. Akhir tahun 2013,
kakak tiba-tiba mengajukan permohonan cerai. Ini kegilaan pertama yang kami hadapi setelah menganggap semuanya baik-baik saja. Setelah kakak pulang ke rumah, dia baru buka suara kalau selama 3 tahun pernikahannya dengan Mas Bayu dia belum pernah disentuh sedikit pun karena Mas Bayu menderita impoten endokrinologik, yaitu sejenis impoten yang disebabkan karena ketidakseimbangan atau kekurangan hormon seks testosteron dan estrogen dalam aliran darah. Impoten jenis ini, selain si cowok nggak bisa berdiri tegak secara sempurna, juga bikin nggak nafsu. Impoten jenis ini benar-benar parah. Lemah syahwat kebangetan. Nggak peduli seseksi apapun cewek itu, dia nggak bakal terangsang sama sekali. Jadi kalau cowok normal lihat foto Mia Khalifa sudah ngacung, yang impoten jenis ini malah biasa aja. Wah kakak, bayangin. 3 tahun menikah kakak gua masih perawan karena suaminya gak pernah kasih nafkah batin sekalipun. Sedih gak tuh? Nah, ternyata Mas Bayu gak pernah terbuka masalah penyakitnya dengan orang tuanya. Sementara itu orang tua Mas Bayu mendesak kakak gua biar cepat hamil. Bahkan kakak gua yang dituduh mandul sama mertuanya. Kakak sampai stres berat gara-gara tuduhan itu. Gila gak tuh? Suaminya yang bermasalah, kakak gua yang menderita. Dari pengakuannya, bersambung.